Oke, halo, berjumpa lagi dengan Bu Evi. Nah, salam sehat selalu, semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Abaikan Bu Evi yang mungkin mukanya lecek dan bagaimana suaranya yang ini. Yang penting, semoga kalian semua sehat selalu. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mereview dari tabel pelajaran yang sudah kalian buat ya. Lumayan lah sudah ya. Sudah ada bentuknya ketika membuat tabel ya, paling sedikit lah yang belum benar-benar uh, kelihatan bentuk tabelnya. Mungkin karena sudah lama kali ya nggak ke sekolah, nggak buka Excel, jadinya terlupakan. It's okay, kita akan pelan-pelan untuk memulai pelajarannya. Mungkin kalian belum menerima buku cetaknya, tapi harap bersabar saja. Nanti yang akan kita pakai bukunya ini, WP pedomannya adalah ini, ya, sambil ada yang lainnya ya. Pokoknya sebenarnya kalau dulu di lab itu pokoknya bisa improve dari mana aja, gak harus dari bukunya. Tapi buku pegangannya adalah ini. Oke, nah kalau minggu lalu kita sudah review dan mungkin ada kelas yang sudah menyebutkan jumlah baris dan kolom, is okay. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan memulai pelajaran spreadsheet kita. Nah, spreadsheet atau pengolah angka, salah satu contohnya adalah Excel. Ya, ada juga kalau yang dari Linux itu OpenOffice Calculate, sama seperti Excel, ya. Atau misalnya ketika secara online menggunakan Google Spreadsheet, nah itu juga bisa, ya. Untuk memulainya kalian pasti sudah bisa memulai Excel, tinggal klik icon MS Excel atau dari Start juga bisa, ya. Nah, kita akan kenali dulu lembar kerja kita. Walaupun kemarin kalian sudah membuat tabel, tapi nggak masalah. Kita tunggu. Semoga tidak terlalu lama. Nah, ini. Nah, kalau mau memulai baru berarti kita pilih blank workbook. Ya. Blank workbook. Ya. Kalau workbook itu berarti adalah kumpulan dari worksheet. Sedangkan worksheet apa? Worksheet itu adalah lembar kerjanya. Lembar kerja Excel disebut dengan worksheet. Nah, kalau kumpulan dari lembar kerja ini kan biasanya ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3, seperti ini kan. Ini kan worksheet halaman 1, worksheet halaman 2, worksheet halaman 3. Maka kumpulan dari worksheet, makanya tadi kalau kita buka adalah blank workbook. Workbook atau buku kerja, kumpulan dari lembar kerja Excel. Sedangkan lembar Excel disebut dengan worksheet. Nah, kalau sheet ini menunjukkan istilahnya kalau di buku cetak, ini adalah halamannya. Jadi workbook kalau di Excel, kalau dicetak ini adalah buku, ya. Kemudian lembar kerjanya, worksheet, ya ini. Kemudian sheet 1 itu ya halaman 17 dan sekitarnya. Kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan apa itu sheet, apa itu worksheet, apa itu workbook. Oke, makanya kita akan belajar dasarnya dulu biar nanti kalian akan paham. Ya. Workbook kumpulan dari worksheet. Worksheet adalah lembar kerja Excel, sheet menunjukkan halamannya. Oke. Kemudian sel. Sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Baris itu ditunjukkan oleh angka 1 sampai 1.048.576.
Kalian tadi sudah mencari jumlah baris dan kolom kan? Jadi baris adalah lajur-lajur yang tersusun secara horizontal diwakili oleh baris 1 sampai 1.048.576. Kemudian kalau kolom adalah lajur-lajur yang tersusun secara vertikal atau tegak. Ya, yang diwakili huruf A, B, C, dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah XFD berjumlah 16.384 kolom. Oke. Nah, ini kalau Bu Evi klik di sini, ini menunjukkan row heading. Karena yang diklik adalah row heading. Ini kalau diklik adalah row heading. Row heading A, row heading B. Kalau ini ini kolom heading, ini row heading. Bu Evi jadi kebolak dan kebalik ya. Padahal nggak boleh loh, besok terbalik pengertian antara baris dan kolom. Ini row heading, ini kolom heading. Oke. Nah, kemudian ini sudah kolom. Kalau sel misalnya seperti ini, perpotongan antara kolom F dan baris 4. Ini dinamakan dengan sel F4. Nah, ya, saya di sini. Ya, ini adalah kolom F4. Kenapa? Karena dia adalah pertemuan kolom F dan baris keempat. Ini adalah sel. Dinamakannya sesuai dengan dia di mana bertemu kolom dan barisnya. Kemudian kalau di seperti ini, ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini disebut sebagai rings. Ya, kumpulan beberapa sel atau disebut juga dengan rings. Ya. Nih. Nah, ini namanya di blok. Ya. Kemudian yang akan membantu kita di sini ada menu-menunya. Ini adalah quick access. Ya. Cara cepatnya, akses toolbar yang cepat. Di sini ada misalnya new, open, save, print preview, undo, redo. Nah, ini kalau di checklist berarti tampil di sini. Kalau nggak di checklist berarti nggak ditampil. Jadi kalau kamu mau menambahkan, misalnya ini mau ditambahkan open, tinggal di checklist. Maka di sini akan muncul open. Ya. Kemudian ini title bar. Ya. Ini kemudian menu, file, kayak gitu. Kemudian ini ribbon-ribbonnya, sekarang dinamakan ribbon yang sudah dikelompok-kelompokkan. Ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada size. Kemudian di sini ada formula bar, ya, tempat kita mengetikkan ini. Kemudian di sini ada name box. Jadi di mana kita meletakkan selnya, nah di sini akan ternamakan name box-nya. Karena ini sel pointernya ada di kolom I baris 13 atau di sel I13, maka name box-nya adalah I13. Oke. Kemudian ini baris penggulung kanan kiri, scroll bar horizontal. Kalau yang ini scroll bar vertikal. Ya. Jangan kebalik, yang atas bawah itu vertikal, yang kanan kiri itu horizontal. Oke. Nah, nanti kita akan banyak bekerja di home. Kalau insert bisa juga kita dipakai kalau nanti kita membuat grafik. Kemudian pack layout kalau kita mau mengatur dokumennya. Ya. Formula pasti nanti akan kita pakai. Kemudian data, ini kalau berkaitan dengan mengatur data. Kemudian review melihat tampilannya atau kalau mau diberi komen. Kemudian view, lihat tampilannya. Nah, di sini kemarin Bu Evi bilang bahwa yang namanya tabel itu harus diberikan border. Karena garis-garis ini itu semu. Ini bisa dihilangkan dari menu view, kemudian grid line-nya di checklist.
hilang ya dari menu view. Ya. Kemudian kalau heading kalian hilang, ini cek aja di sini, ini berarti nggak terchecklist. Nah, kalau mau di ini, nah di headingnya. Kalau ini grid line-nya mau diberikan, ya seperti ini. Ya, oke. Kemudian sebenarnya kunci dari Microsoft Excel adalah kamu nanti adalah menggunakan tombol CTRL 1. Ya, CTRL 1. Nah, ini adalah kuncinya di format cell. Kalau kamu memasukkan data, kamu harus tahu jenis-jenis datanya termasuk yang mana. Ini berarti berkaitan dengan number. Kemudian kalau mau mengatur perataan dan segala macamnya, tulisannya mengecil atau digabung, rata tengah atau rata yang mana aja, berarti di alignment. Kemudian kalau berkaitan dengan jenis huruf, stylenya, ukurannya, warnanya, efeknya, ini berarti di font. Kemudian kalau border berarti ada di border, ini yang kalau membuat tabel pelajaran kemarin. Kemudian kalau fill kalau mau ada backgroundnya, protection kalau kita memproteksi. Jadi kuncinya adalah sini. Terutama ini adalah yang bagian number. Kenapa? Karena nanti ketika kalian menggunakan Microsoft Excel, kalian harus tahu untuk data yang dimasukkan itu bentuknya apa. Nah, nanti akan kita pelajari setelah ini. Oke, ini penjelasannya Bu Evi mengenai pengenalan sedikitlah tentang Excel. Nah, silakan kalian cermati. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan bertanya. Kemudian tugasnya apa ya? Oke. Yang pertama, ditulis yang rapi ya di bukunya, nanti terus difoto. 1. Apa beda worksheet dan workbook? Ya, apa beda worksheet dan workbook? Oke. Yang kedua, apa itu cell? Yang ketiga, apa itu range? Yang keempat, apa itu kolom? Yang kelima, apa itu baris? Udah, 5 aja ditulis yang rapi. Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan di GCR, kemudian nanti setelah ini kita akan mulai sedikit prakteknya. Oke, Bu Evi tunggu untuk 5 jawaban dari 5 soal ini. Terima kasih, see you.